Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTube, balik lagi di channel YouTube aku, Ruang Kreasi Desi. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu sama aku, salam kenal. Teman-teman, di videoku kali ini aku pengen bikin rok lipit belakang kayak gini. Mau tahu gimana caranya? Ikutin terus videoku sampai selesai ya. Nah teman-teman, ini aku lagi persiapan mau motong furing. Jadi bahan utamanya tuh udah aku potong tadi malam. Aku nggak ngerekord, aku lupa, tapi nanti aku akan jelasin di saat aku udah selesai motong furing ini. Jadi aku potong furingnya itu secukupnya aja. Jadi bagian depan dulu yang aku potong, terus aku potong sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi lebarnya aku sesuai dengan lebarnya rok gitu teman-teman. Nah tipsnya untuk motong furing itu, furingnya harus lebih pendek daripada bahan utamanya, atau furingnya itu nggak usah dikasih kampu bawah teman-teman. Nah selebihnya sama sih kayak bahan utamanya, jadi langsung dipotong aja. Nah tadi aku udah potong bagian depan, sekarang aku mau potong bagian belakang. Untuk bagian belakang furing ini nggak usah dikasih lipitan ya, jadi nanti bagian belakangnya cukup kita bikin belahan aja. Jadi kok jadi terus sih ya, langsung dikasih kampu 3 cm aja. Kemudian bagian bawahnya itu juga nggak perlu dikasih kampu bawah, karena nanti supaya kalau dipakai itu nggak balapan gitu teman-teman. Semoga jelas ya. Kemarin aku motong bahan utamanya nggak sempet ke record ya, aku lupa gitu. Jadi aku jelasin aja sekarang. Jadi aku ini kemarin kan di pola kecilnya itu aku tulisnya 24 kan, tapi itu bisa menyesuaikan teman-teman. Jadi menyesuaikan bahannya, jadi kainnya, jadi nggak harus 24, tapi aku tetap buat lipitannya itu selebar 4 cm, jadi nanti dilipit-lipit gitu jadinya 4 cm lebarnya. Kalau ini aku dari sini ke sini tuh aku buat 16, jadi nanti dibagi 4, jadi 2 kali lipetan gitu. Terus kalau bagian belakangnya ini bagian furingnya ini itu cuma aku nggak pakai lipetan, jadi cuma kayak dibelah gitu, dibelah di bagian belakang. Panjangnya kurang lebih sama lah sama yang bagian depan, jadi cuma dibelah aja. Bahan utama itu harus selisih ya teman-teman. Jadi ini panjang roknya aku lupa ngurangin panjangnya, jadi harusnya panjangnya itu panjang rok dikurangin ban pinggangnya. Jadi ban pinggangnya misalkan pakai 2,5, berarti ya dikurangin 2,5 atau 3 cm aja, apa-apa. Tinggal dilipat 4 cm aja untuk kampuh gitu sih teman-teman. Terus kalau motongnya itu kalian harus potongnya nggak usah pakai kampuh lagi, karena nanti dia harus ada selisihnya gitu antara bahan utama, bahan luarnya sama furingnya gitu. Jadi kalian harus motong furingnya itu ngepres panjang roknya gitu. Kalau yang bagian depan ini sama persis ya, jadi kita motongnya sama persis sama yang bagian bahan utamanya, tapi tetap bawahnya harus diselisihin gitu, supaya nanti kalau dipakai antara furing sama bahan utama itu nggak balapan. Nah ini ya, ada yang ngajak main. Mami main sama aku sebentar, nggak boleh kerja terus, aku kesepian. Nah teman-teman, step pertama setelah kita motong, kita harus ngerader. Merader itu menandai yang akan dijahit ya teman-teman. Jadi kupnat dijahit, kupnat dirader, terus semuanya dirader. Bahan utama dan furing itu semuanya dirader teman-teman, jadi biar kita gampang ngejahitnya. Step berikutnya, persiapkan dulu mesinnya, terus spoolnya juga diisi dengan benang yang sama. Kemudian langkah pertama untuk menjahit, kita harus jahit dulu kupnatnya. Jadi kupnatnya itu semua ditutup dulu teman-teman. Nah setelah menjahit kupnat itu kita menjahit mati bagian belakang rok, jadi antara belahan dan
apa itu namanya, resleting. Nah, ini untuk resletingnya, kemudian tengahnya aku jahit mati, kemudian bawahnya nanti juga dijahit kasar lagi, itu untuk belahan yang lipit-lipit itu tadi teman-teman, gitu. Atas untuk resleting, bawah untuk belahan. Nah, teman-teman, ini aku lanjutin lagi pekerjaannya keesokan harinya. Jadi, ini aku mau jahit resleting. Aku jahit kasar dulu, seperti biasanya. Aku juga udah pernah loh bikin video tentang masang resleting, tapi mungkin videonya kurang bagus ya kualitasnya. Ini aku coba bikin lagi. Jadi dijahit kasar dulu, terus kalau udah, ini aku pasang resletingnya. Pasang resletingnya itu mepet banget sama jahitannya ya, maksudnya jahitan kasarnya itu. Nah, ini aku jarum pentul pinggirnya, nanti karena ini roknya pakai furing, jadi jahitan apa namanya itu, jahitan di resletingnya ini aku jarum pentul ini aku jahit kasar, jadi aku jahit besar-besar untuk nanti setelah di relnya itu dijahit, aku buka lagi, begitu. Kalau udah dijahit pinggirnya sini, yang tadi jahitan sambungan ini kita lepas. Nah, teman-teman, kalau misalkan udah selesai, ini dilepas, terus kita sekarang ganti sepatunya. Kita jahit relnya, jangan lupa dibuka. Kalau jahit rel itu dibuka. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Kalau misalkan baru pertama-tama wajar ya kalau nggak rapi, tapi kalau udah terbiasa nanti juga akan rapi sendiri. Sekarang kita obras bagian-bagian yang perlu diobras, kayak sisi, tengah belakang, itu harus diobras teman-teman. Nah, step selanjutnya kita lepas jahitan lagi yang kasar tadi, jahitan penahan resleting. Ini kita lepas karena akan digabungkan sama furingnya teman-teman, gitu. Nah, ini kita jahit dulu furingnya, kita sambung bagian tengahnya, bagian belakang tengah maksudnya. Nah, ini kita tutup dulu kupnatnya, jahit kupnat. Kalau udah, nah ini kan resletingnya udah lepas. Terus sekarang kita gabungin sama furing. Jadi kalau gabungin sama furing itu harus digeser ke dalam sedikit, ke arah badan ya, bukan ke arah kampuh. Itu kurang lebih 1 cm teman-teman. Jadi supaya nanti hasilnya tuh pas. Bagian sisinya itu pas gitu. Jadi harus dikurangin 1 cm. Nah, ini kalau udah kita jahit. Jahitnya kalau sekarang rapet-rapet ya teman-teman, soalnya kan udah dijahit permanen gitu. Bukan jahitan kasar untuk penahan lagi. Kalau jahit kayak gini harus pelan-pelan, harus sabar. Kalau masih awal-awal pasang resleting, itu harus sabar, harus hati-hati gitu. Nah, hasilnya kayak gini nanti teman-teman. Gitu. Ini harus disetrika dulu supaya rapi. Nah, ini bagian dalamnya kayak gini. Jadi yang relnya itu nempel ke bahan utama, yang kampuhnya nempel ke furing. Nah, step selanjutnya ini aku udah istirahat, udah tidur. Sekarang kita jahit belahan. Nah, ini aku jahit kasar. Aku jahit kasar, terus tengah-tengah belahannya itu aku bagi 2 teman-teman. Nah, ini aku jahit kasar, ini nanti sampai ke atas. Yang itu, yang satu lagi sampai ke tanda jahitan itu. Nah, kalau apa namanya, lagi ya aku jelasin. Ya itu jahitannya tuh 8 cm. Jadi karena cuma ada 2 lipetan, jadi aku cuma bagi 2 aja gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kainnya banyak, boleh dibagi 3 udah cukup lah paling banyak. Nah, ini aku jahit besar-besar, hasilnya kayak gini teman-teman. Kalau udah disetrika,
dilipat, cari pas tengah-tengahnya. Jangan lupa kalau setiap kalian mau setrika itu harus dikasih air ya teman-teman, karena pressing yang baik itu tipsnya adalah pakai air. Terserah airnya mau dikasih pewangi atau enggak, bebas aja, yang penting pakai air. Nah kalau udah, ini kita jahit gabungan antara bahan utama sama furing. Jadi cuma dijahit pas belahannya aja, pas lipetan maksudnya. Nah nggak usah tembus ke bagian luar. Nah kalau yang ini harus tembus ke bagian luar, karena untuk menahan lipetan supaya kalau dipakai jalan itu dia nggak cepet brodol, nggak cepet rusak gitu jahitannya maksudnya. Nah teman-teman, ini aku bikin ban pinggang lebarnya 28 cm. Jadi karena aku pakainya lebar ban pinggangnya itu 2,5 sama lebar karetnya juga 2,5. Jadi ini sebelum pasang bannya itu, kain ban aku jujur dulu antara furing sama bahan utama supaya nggak lepas-lepas. Sebenarnya kalau udah profesional atau udah sering ngerjain rok kayak gini, itu harusnya 2 hari aja itu selesai teman-teman. Tapi kalau udah magernya datang atau capeknya luar biasa, itu biasanya ya kayak gini nih, bisa sampai berhari-hari. Nah ini aku ngukur untuk kebutuhan kain keras berapa dan karet berapa. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita motong kain keras dan karetnya. Jadi rumusnya lingkar pinggang ditambah 10 cm dikurangi 32 cm. Nah hasilnya nanti dibagi 4. Nah yang bagian depan itu dikali 2 ya teman-teman, karena kan ada kanan kiri. Kalau yang sebelah belakang itu kanan itu di pas hasilnya, jadi nggak usah ditambah-tambah. Nah kalau yang bagian belakang kiri itu harus ditambah 3 cm buat tempat kancing haknya. Terus karetnya itu lebarnya 10 cm aja. Nah ini aku gabung-gabung dulu, jadi yang ada lemnya itu harus di bawah karet teman-teman. Jadi karetnya posisi di atas yang nggak ada lemnya. Nah ini aku jahit sebelah kiri, jahitnya dari dalam, nanti kita balik keluar gitu. Nanti sisa kampungnya tinggal dipotong aja teman-teman. Oh ya, aku mau ngasih tahu kalau misalkan hasilnya berapa itu berarti harus lebih kecil dari lingkar pinggang asli teman-teman. Nah ini dengan bantuan dengkul aku narik yang bagian ada karetnya. Kan tadi udah kan yang ada kain kerasnya itu aku jahit dulu, terus ini sekarang yang ada karetnya. Nah jahitnya harus ditarik kayak gini teman-teman, supaya nggak ada yang kerut-kerut. Kalau udah bagian bawahnya, sekarang bagian tengahnya dijahit sampai selesai. Nah kalau udah, sekarang kita pasang kancing haknya. Ingat ya teman-teman, kalau baju cewek itu kanan nutup kiri. Ini dia hasilnya teman-teman. Gimana langkah-langkahnya menurut kalian? Jelas atau kurang paham, atau ada yang perlu ditanyakan? Kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti pertanyaan kalian akan aku jawab. Nah ini untuk bagian belakangnya. Bagian belakangnya seperti ini. Ya, kalau misalkan kalian bingung, boleh banget kalian tanya. Segitu dulu video dari aku, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videoku. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Support terus videoku ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.